Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam. Syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma salatu ma'a salam ala khatiril aidi wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barakah serta seluruh jajaran pengurus DKM, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah, dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Binati doa wal qabul wal syafaati rasul bi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan masih bab tentang salat Jumat, ya. Hadis wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi itu kalau berkhutbah, maksudnya di sini khutbah Jumat, ihmarrat ainahu, maka memerah, ya, dua mata beliau. Jadi kalau khutbah Jumat matanya memerah. Wa ala sautuhu, dan meninggi, maksudnya keras suaranya. Washtadda ghadabuhu, dan kuat luar biasa marahnya. Artinya maksudnya apa? Nabi kalau khutbah itu penuh semangat. Jadi bukan kemudian malah bikin orang ngantuk, enggak. Jadi mata beliau itu sampai memerah. Jadi semangat, berapi-api, gampangnya begitu, ya. Jadi berapi-api, ya. Wa ala sautu, suaranya juga keras, ya, suaranya washtadda ghadabu, dan jadi semangat itu seolah-olah beliau marah besar gitu. Orang kalau marah gitu kan suaranya keras, ya. Nah, hatta ka'annahu mungdiru jaisin, sampai-sampai Nabi kalau khutbah itu seperti komandan perang yang sedang memberikan peringatan, ya. Yaqulu, ya, yang dia berkata, sabbahakum wa massakum, musuh akan menyerang kalian pagi-pagi atau musuh akan menyerang kalian sore hari. Artinya memberikan komando seperti komando perang, ya, bahwa musuh akan menyerang kita pagi-pagi atau musuh akan menyerang sore, ya. Artinya apa? Kalau berkhutbah, jadi kalau mengikuti khutbahnya Nabi ini, kalau khutbah dengan berapi-api, semangat khutbahnya itu, ya. Jadi bukan kemudian alhamdulillah wassalatu ngantuk semua, ya. Orang semangat aja kadang-kadang ngantuk, ya, apalagi khotibnya sudah nggak semangat, ya. Jadi sekali lagi bahwa kalau khutbah Jumat itu dengan berapi-api. Saya pernah itu ditegur oleh pengurus DKM salah satu masjid lah, ya, yang pasti bukan Masjid Al-Barakah, ya. Ustadz, kalau khutbahnya tolong direndahkan suaranya, katanya, ya. Jadi pelan-pelan kalau khutbah, jangan keras-keras. Padahal Nabi, ya, kalau khutbah memang, ya, disuruhnya keras, berapi-api, sampai matanya sampai seolah-olah memerah. Jadi penuh api gitu, ya. Ya, karena mungkin nggak tahu kalau tuntunannya begitu, ya, iyain aja, ya. Wa yaqulu, dan Nabi kemudian dalam khutbahnya itu menyatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah.
Sebaik-baik ucapan itu adalah kitabullah. Artinya sebaik-baik ucapan itu ya kalam Allah, Al-Quran. Wa khairul hadi, sebaik-baik petunjuk hadiyu Muhammadin, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jeleknya perkara itu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalah, dan semua yang bid'ah itu sesat. Nah, ini hadis ini yang kemudian orang banyak kemudian cuman disebutkan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah, biasanya kan orang begitu. Semua yang bid'ah itu adalah sesat, yang sesat pasti masuk neraka. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab, ya, nggak ngerti bahasa Arab, ini kalimat disebut amut takhsis. Amut takhsis itu apa? Kalimat umum yang perlu dikhususkan. Dalam hal apa? Ya nanti akan dibahas, ya. Bid'ah yang dilarang itu yang bagaimana? Nah, apalagi kalau kaitannya, ya, kaitan bahwa kata-kata Nabi kullu bid'atin dolalah, ya, bahwa setiap yang bid'ah itu dolalah, itu karena sebelumnya disebutkan oleh Nabi kan bahwa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin. Artinya yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan hadis Nabi, itulah yang baru nanti disebut sebagai sesuatu yang baru atau muhdats, atau yang kemudian wa kullu muhdatsin bid'ah, yang sesuatu yang baru itu yang diadakan itu bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, meskipun tidak dilakukan oleh Nabi, ya. Kadang-kadang ada orang yang menyatakan bid'ah itu pokoknya yang nggak dilakukan Nabi namanya bid'ah. Ini salah besar, salah, ya. Karena apa? Karena banyak hal yang tidak dilakukan oleh Nabi boleh kita lakukan, dilakukan oleh para sahabat. Contoh-contoh, ya, yang paling terkenal itu kan sholat setelah wudhu, namanya sholat tuhur, yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah itu habis wudhu selalu sholat 2 rakaat, habis wudhu sholat 2 rakaat, nanti batal wudhu lagi sholat 2 rakaat, terus menerus. Sampai Nabi ketika Isra Mi'raj, pulang dari Isra Mi'raj, nanya sama Bilal, Bilal, apa amalmu sehingga suara langkah kakimu aku dengar di surga? Karena suara langkahnya Bilal ini khas, ya. Nabi membedakan, ini suaranya Bilal ini. Apa amalmu sehingga suaramu, ya, suara langkah kakimu aku dengar di surga? Maka Bilal menyatakan, ya Rasul, aku tidak pernah menyembunyikan apa-apa kepadamu dalam hal ibadah, ya. Cuman mungkin, ya, ini adalah karena aku setiap habis wudhu aku selalu sholat. Nabi ini nggak nyuruh apa Bilal kalau habis mandi, habis wudhu, kalau habis wudhu sholat itu, ya, Bilal nggak diperintah oleh Nabi, inisiatif dia sendiri, ya, inisiatif dia sendiri itu. Nabi ketika diberitahu itu, wah kamu ini sesat, kamu ini bid'ah, enggak. Nabi membiarkan. Artinya apa artinya? Berarti yang namanya bid'ah itu sesuatu yang baru dan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis Nabi. Itu baru namanya bid'ah yang dolalah, bid'ah yang sesat, ya. Nah, itu sebabnya nanti ada pembagian bid'ah itu. Tidak ada hasanah, tidak ada sayyi'ah. Bid'ah itu terbagi menjadi 5 macam. Ada yang pertama bid'ah yang wajib, bid'ah tapi wajib, ya. Orang kalau nggak melakukan bid'ah maka dia berdosa. Apa itu? Bid'ah belajar ilmu tajwid. Belajar tajwid itu, ya, belajar tajwid itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada ilmu tajwid, nggak ada. Bacaan idhar, ikhfa, matobi'i, mat lazim, mat wajib, guna, yang lain itu nggak ada zaman Nabi. Nggak ada. Zaman sahabat nggak ada. Nanti 200 tahun setelah Nabi baru muncul ada ilmu namanya ilmu tajwid. Baru muncul belakangan, ya, setelah ratusan tahun setelah Nabi. Artinya apa? Orang harus pakai ilmu tajwid. Kalau orang tidak pakai ilmu tajwid, baca Quran pasti salah, pasti salah. Maka orang belajar ilmu tajwid itu bid'ah wajibah, bid'ah yang hukumnya wajib. Orang belajar ilmu agama harus ngerti ilmu nahwu sorof, ya, harus ngerti. Jadi ustadz harus bisa ilmu nahwu sorof.
Karena kalau enggak, maka dia pasti enggak akan bisa ya membaca, menafsirkan Al-Qur'an, ya, mengartikan hadis, enggak bisa kalau enggak ngerti ilmu nahwu shorof. Maka wajib hukumnya mempelajari ilmu nahwu shorof itu, ya. Bagi orang yang concern kepada ilmu agama, maka dia wajib hukumnya ya mengerti ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi, bayan maupun yang lain, wajib bagi orang yang ahli tafsir. Jangan kemudian ahli tafsir modal cuman terjemahan doang, kemudian menafsirkan Al-Quran. Ini sama sekali nggak boleh. Karena apa? Hukumnya wajib mempelajari ilmu, ya, ilmu nahwu shorof, mempelajari ilmu balaghah, ya, badi, ma'ani, ya, bayan, ya, kaitannya dengan Al-Quran. Kaitannya dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu mengandung banyak ilmu itu. Nah, maka mempelajarinya ini namanya bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Ada level kedua, bid'ahnya itu bid'ah mandubah, bid'ah yang hukumnya sunnah. Ya, orang melakukan bid'ah tapi malah baik, itu disunahkan. Contohnya apa? Orang membuat Al-Quran, mushaf Al-Quran itu. Utsman bin Affan menulis Al-Quran, kemudian membukukannya, yang kemudian disebar sampai sekarang. Ini sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Zaman Abu Bakar nggak ada, zaman Umar nggak ada, zaman Utsman tulisan Al-Quran yang ada di dinding, yang ada di batu, di lempeng-lempeng batu, di kulit binatang, di batu-batuan, di pelapa kurma dan seterusnya, itu ditulis ulang oleh Utsman bin Affan, ya. Ketua panitianya Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit saat itu ketika diperintah oleh Utsman, beliau tadinya nggak mau. Ya, nggak mau. Karena apa? Karena Nabi tidak melakukannya. Nabi nggak pernah membukukan Al-Quran, ya, 30 juz itu, ya, jadi satu nggak pernah. Ya, zaman Abu Bakar juga nggak ada penulisan lagi. Ya, cuma lembaran-lembaran Al-Quran oleh Abu Bakar dikumpulkan begitu saja. Zaman Umar juga begitu. Nah, nanti ketika zaman Utsman ditulis ulang. Makanya kemudian disebutnya Mushaf Al-Imam, ya, atau Mushaf Utsmani, ya. Tulisannya namanya Rosam Utsmani. Karena apa? Yang menulis Al-Qur'an tadi yang seperti sekarang ini sampai ke kita itu adalah karyanya Utsman, zaman Utsman bin Affan. Ini namanya bid'ah. Nggak ada zaman Nabi, sesuatu yang baru. Tapi ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, maka boleh, yaitu namanya bid'ah mandubah, ya. Orang azan zaman dulu, kalau azan itu di mana azannya? Azannya di mana? Sebelum ada pengeras. Azan itu di menara. Orang bikin masjid itu biasanya kemudian dikasih menara, ya, disebut manaroh. Manaroh itu dalam bahasa Arab, ya. Manaroh itu artinya tempat api. Dulu mengadopsi orang Islam, mengadopsi orang Majusi. Orang Majusi itu penyembah api, Zoroaster, ya. Orang Majusi itu ada api narun muqaddasah. Api ditaruh di semacam menara gitu. Nah, manaroh itu artinya tempatnya api. Orang Islam kemudian, kalau begitu, ya, menjadi sebuah mercusuar, ya, maka masjid itu sebaiknya dikasih menara. Apalagi kemudian menara itu dipakai untuk azan. Belum ada pengeras, kalau naik ke atas kan kemudian suaranya jadi terdengar lebih banyak oleh orang daripada azannya di dalam masjid. Maka azan di menara, ya, itu hukumnya adalah bid'ah mandubah. Bid'ah tetapi itu sesuatu yang sunnah hukumnya. Ada yang ketiga, yaitu bid'ah mubahah. Bid'ah yang boleh saja, ya, nggak haram juga, nggak sampai jatuh ke sunnah, nggak sampai jatuh ke wajib, nggak. Apa contohnya? Yaitu orang berjabat tangan setelah sholat. Orang setelah sholat itu jabat tangan setelah sholat, ya, nggak ada apa-apa, pokoknya habis sholat assalamualaikum warahmatullahi, kemudian berjabat tangan, itu namanya bid'ah mubahah. Bid'ah yang hukumnya biasa, boleh aja. Sunnah juga enggak, haram juga enggak, makruh juga enggak, ya.
Tapi bagi orang yang memang sudah ketemu, beda dengan orang baru ketemu kemudian salaman, itu sunnah. Nabi menyatakan orang salaman jika sesama muslim itu ketemu ya, kemudian dia bersalaman, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu selama dia masih belum berpisah. Masih tetap ada di masjid ini sampai isya, diampuni dosanya orang itu. Itu kalau bagi baru ketemu. Cuman tadi udah ketemu, udah salaman, kemudian sholat di sebelahnya, kemudian salaman lagi, boleh ya. Itu namanya bid'ah mubahah ya. Walaupun ini banyak orang, nggak boleh tuh ya, Nabi nggak pernah melakukannya. Yang tidak dilakukan Nabi itu tidak semua bid'ah yang dilarang ya, tidak semua bid'ah yang dilarang. Bahkan ada yang ada sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, kita dibolehkan ya. Nabi itu nggak pernah azan, kemudian kita nggak boleh azan? Nabi nggak pernah sholat jadi makmum. Nabi itu kalau sholat selalu jadi imam, kecuali hanya sekali doang Nabi nggak sholat jadi imam. Nah kalau gitu bid'ah dong kita jadi makmum. Nabi nggak pernah sholat jadi makmum, apa begitu? Enggak. Selama bid'ah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, maka itu bid'ah itu tidak haram. Ya, jadi bid'ah mubahah. Contoh bid'ah mubahah lagi, orang sholat pakai peci. Sholat pakai peci itu, ya, ini bid'ah mubahah, boleh, nggak apa-apa. Ya, bahkan bisa menjadi sunnah kalau ada tujuannya. Misalnya, kalau nggak pakai peci itu kemudian rambutnya jadi menutup dahinya misalnya, nanti malah nggak khusyuk. Jadi setiap sujud pakai nyingkirin rambutnya dulu. Pakai peci biar diem ya, rambutnya diem. Itu jadi baik lagi, itu ada tujuannya. Kalau seandainya nggak ada hajat apa-apa, pokoknya pakai peci saja. Itu namanya bid'ah mubahah. Ada jenis keempat, bid'ah yang hukumnya bid'ah makruhah. Makruh. Apa itu? Yaitu tazyinul masajid bil israf. Menghias masjid dengan cara berlebih-lebihan. Apa misalnya? Bikin masjid ya, kemudian dindingnya dari emas. Ya, dindingnya dari emas. Kaligrafinya dari mutiara misalnya gitu ya, sesuatu yang sangat mahal. Nah itu membangun masjid ya, menghias masjid sampai berlebih-lebihan yang seperti itu bid'ah makruhah, bid'ah yang makruh hukumnya. Karena apa? Karena masjid itu nggak perlu harus dilapisi emas, ya emasnya kasih fakir miskin saja ya, kan nggak ada fungsinya juga. Dinding masjid pakai emas ya, buat apa juga kan itu. Mending emasnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Yang terakhir ada bid'ah yang muharramah. Inilah bid'ah yang sesat itu. Apa bid'ah yang sesat itu? Bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Contohnya orang haji ya, haji bukan ke Mekah tetapi ke pondok pesantren Az-Zaitun. Itu bid'ah muharramah itu ya, bid'ah sesat itu ya, haram itu hukumnya ya. Kan kata Panji Gumilang, haji nggak perlu ke Mekah, hajinya cukup ke Az-Zaitun ya, dibangunkan Ka'bah jadi-jadian. Nah, ini bid'ah yang muharramah, bid'ah yang sesat. Nah, ini yang disebut oleh Nabi wa kullu bid'atin dolalah itu ya. Nah, yang kedua, di dalam bahasa Arab ya, kata kulun itu tidak semuanya artinya keseluruhan ya. Kulun itu memang bahasa Arab artinya semua, tapi dalam bahasa Arab tidak, kulun itu berarti semuanya, enggak. Ya, tidak semua. Maka kullu bid'atin dolalah, setiap yang bid'ah semua bid'ah dolalah, enggak maksudnya begitu. Maksudnya banyak bid'ah itu yang dolalah. Artinya tadi ada yang wajib, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Kenapa? Dalam bahasa Arab itu ya, di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama benda, kullaha semuanya. Semua benda diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Pertanyaannya, apakah Allah mengajarkan semua benda kepada Nabi Adam itu? Semua benda diajarkan nggak? Internet zaman sekarang diajarin nggak oleh Allah kepada Nabi Adam? Karena internet itu juga benda.
Ya, sekarang itu ya pesawat diajarin nggak? Ya pasti enggak. Maksudnya kullaha di situ kul ya, kulun itu tidak bermakna semuanya, tetapi maksudnya adalah sebagian. Artinya tidak semua. Jadi makanya bid'ah itu kullu bid'atin bukan kemudian artinya semua bid'ah sesat, enggak. Persis kalau kita orang Indonesia lah, orang Indonesia itu kalau kita misalnya bawa mobil ya, bawa mobil ke apa? Tempat cuci mobil itu ya. Kemudian orangnya tanya, "Ini mau dibersihkan semua, Pak?" Ya, bersihkan semua. Kira-kira yang namanya bersihkan semua, itu semuanya dibersihkan nggak? Semua nggak yang dibersihin? Ya enggak. Masa sampai bongkar mesinnya dibersihin juga, disiram pakai Pakai salju begitu? Enggak semua. Maksudnya walaupun dia bilang semuanya ini dibersihkan semua, iya dibersihkan semua, itu maksudnya bukan kemudian semua yang ada di mobil itu semua dibersihkan, ya enggak ya. Artinya semua itu banyak yang dibersihkan ya. Jadi sekali lagi ya, kulun dalam bahasa Arab itu tidak bermakna semuanya. Jadi sekali lagi bahwa maka tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian itu namanya bid'ah, enggak ya. Bahkan banyak amal yang Nabi enggak ngajarin ya, oleh Nabi enggak dilarang, bahkan malah diterusin ya. Saya sering sampaikan ya, contoh kasus Mu'adz bin Jabal. Kalau dulu ketika sebelum kasusnya Mu'adz ini ya, jamaah sahabat itu kalau masbuk, kalau ketinggalan sholat ya, mereka itu ngejar Nabi. Kalau ketinggalan 1 rakaat, misalnya sholat maghrib, ada orang ketinggalan 1 rakaat, maka sholat dulu 1 rakaat cepat ya, maghrib Allahu Akbar, langsung setelah 1 rakaat baru ngikut Nabi rakaat kedua tadi itu ya, walau dolin amin ikut. Nanti tujuannya ketika salam bareng dengan Nabi. Kasus ini muncul ketika Mu'adz bin Jabal sholat 4 rakaat. 4 rakaat sholatnya itu ya, taruhlah sholat isya, dia ketinggalan 3 rakaat. Mu'adz bin Jabal itu badannya gede ya, badannya besar ya, perutnya besar. Kalau beliau sholat, kalau ngejar sampai 3 rakaat ya, kayak apa itu ngos-ngosannya dia. Maka dia sholatnya Allahu Akbar langsung ikut Nabi rakaat keempat ya, sholat isya rakaat keempat langsung ya, nggak ngejar, nggak 1, 2, 3, nggak ngejar Nabi ya. Jadi langsung ikut rakaat keempat. Ketika Nabi salam baru dia lanjut nerusin ya, berikutnya ya, kekurangan 3 rakaat itu. Setelah itu sahabat ada yang lapor, "Ya Rasul, Mu'adz ini bikin sholat nggak seperti biasa. Kenapa? Dia bikin sholatnya nggak ngejar Anda ya Rasul, nunggu." Nabi kemudian nanya, "Wahai Mu'adz, kenapa kamu lakukan?" Ya, "Wahai Rasul, aku ini badanku besar. Kalau aku ngejar Anda, apalagi tadi ketinggalan 3 rakaat, ya, maka saya capek. Ya, maka saya tunggu aja ya sampai Anda salam, saya baru nerusin setelah Anda salam." Nabi bertanya, "Enak begitu?" "Enak kalau begini." Nabi kemudian nanya sama sahabat, "Kalian lebih senang kayak Mu'adz itu?" "Iya ya Rasul." Nabi menyatakan, "Idzan fasna'u." Kalau begitu kalian lakukan seperti yang dilakukan oleh Mu'adz. Artinya apa? Nabi enggak bilang bid'ah kalian ini, enggak. Ya, jadi justru malah dibolehkan. Ini artinya apa? Bahwa yang namanya bid'ah, yang dolalah tadi itu, jika sesuatu itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, apalagi kalau kita baca sejarahnya para ulama ya, Imam Abu Hanifah itu ya, sholat qiyamul lailnya tiap malam 300 rakaat. 300 rakaat. Nabi enggak pernah ngajarin. Ya, nggak ada riwayat Nabi sholat malam itu 300 rakaat, nggak ada. Tapi Imam Abu Hanifah setiap malam sholat 300 rakaat. Apa kemudian itu bid'ah gitu? Tentu tidak. Ya, Imam Malik juga begitu. Imam Malik bahkan sholatnya 800 rakaat. Kalau bulan Ramadan sholatnya 800 rakaat. Ya, Imam Syafi'i, Imam Malik ini juga melakukan sholat 800 rakaat dan puasa Daud. Ya, Imam Malik ini puasa Daud selama 60 tahun. 60 tahun. Lah Nabi Muhammad itu puasa Daudnya nggak terus-menerus, ya, nggak menerus-menerus, ya kadang-kadang saja. Ya, Nabi itu. Nah, ini Imam Malik puasa Daud sampai 60 tahun. Berarti ngikuti siapa itu? Sesat apa begitu?
Ya tentu tidak. Karena apa? Ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Imam Syafi'i tiap malamnya melaksanakan sholat 100 rakaat. Ya, 100 rakaat. Sholat malamnya 100 rakaat. Kemudian sepertiga malamnya untuk mengarang kitab, sepertiga malamnya untuk istirahat. Jadi Imam Syafi'i kira-kira sepertiga malam 100 rakaat, kemudian sepertiganya untuk menulis kitab, ya, dan sepertiganya untuk beliau tidur, ya, beliau istirahat. Nah, ini artinya apa? Bahwa yang namanya bid'ah itu tidak semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian dilakukan orang namanya bid'ah, enggak, ya. Selama itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan sunnah, maka itu sesuatu yang dibolehkan. Contoh lagi, bacaan sholat kita kalau sholat baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Itu inisiatifnya sahabat sendiri. Nabi nggak ngajarin begitu. Ada orang baca doa iftitah keras, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi kemudian bertanya, siapa yang tadi sholat baca doa, ya, baca doa Allahu Akbar kabira tadi siapa? Ini sahabat rupanya takut, jangan-jangan Nabi marah, ya. Ditanya lagi, sahabat diem lagi, ya. Ditanya yang kedua masih diem, nggak jawab, ya. Sampai yang ketiga masih tetap nggak jawab. Nabi menyatakan, tadi saat aku mendengar orang baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila itu, ya, aku melihat pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu surga rahmat Allah terbuka. Baru orang itu, saya tadi ya Rasul yang ngomong. Nabi nggak melarang gitu, ya. Padahal ini tidak disuruh oleh Nabi. Dia nggak inisiatif, bacaannya dia sendiri, ya. Dia bikin sendiri, ya. Tapi itu sesuatu yang tidak dilarang oleh Nabi. Itu berarti bid'ah? Enggak, ya. Bukan namanya bid'ah, ya. Ada lagi doa yang terkenal kok, doa i'tidal itu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu juga Nabi enggak nyuruh itu doa itu, ya. Ketika Nabi sholat, ada orang bacanya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kasusnya persis, ya. Nabi nanya siapa tadi, nggak ngaku. Siapa? Baru yang ketiga, ya. Setelah Nabi menjelaskan, tadi aku melihat ada 30 lebih malaikat turun dari langit berebut mau menulis amal kebaikan orang itu, ya, mencatat. 30 lebih malaikat itu turun dari langit rebutan mau mencatat. Baru sahabatnya, saya ya Rasul yang membaca tadi itu. Artinya apa? Bahwa bid'ah itu bukan semua yang tidak dilakukan Nabi kemudian itu namanya bid'ah. Jadi banyak yang para sahabat itu, ya, bikin sendiri, ya, bikin sendiri, dan itu bukan kemudian dianggap oleh Nabi, wah kamu ini melakukan bid'ah, enggak, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna tula salatir rajuli, sesungguhnya lamanya salatnya seseorang, wa qisara khutubatihi, ya, dan pendeknya khutbahnya orang itu, ma'innatun min fiqhi, itu menjadi ciri dari pinternya orang untuk urusan agama. Maksudnya apa? Kalau khutbah Jumat hendaknya sholatnya lama, khutbahnya sebentar, ya. Khutbahnya sebentar, sholatnya lama. Nah, kenapa? Karena memang sebaiknya, kata Nabi itu menandakan orang itu pinter atau enggak. Maksudnya, orang kalau ngerti itu sholat Jumat itu yang lama, bukan sholat Jumatnya pendek, khutbahnya yang lama, ya, bukan khutbahnya yang lama. Nah, walaupun kemudian kalau orang Indonesia ini kan jarang-jarang ngaji. Agar juga biar datang saat Jumatan kan banyak orang berkumpul, biar ada faedahnya, maka khutbahnya lama, sholatnya pendek, begitu. Jadi dibalik,
khutbahnya yang lama, sholatnya yang sebentar. Maka rata-rata khutbah di masjid itu ya 15 menit sampai 20 menit. Sholatnya paling 6-7 menit, paling lama itu sudah, ya, paling lama. Nah, jarang yang kemudian khutbahnya 5 menit, sholatnya 15 menit, itu kayaknya belum pernah saya lihat ada itu, ya. Belum ada itu, ya. Nah, Nabi menyatakan maksudnya apa di sini, agar orang itu kalau sholat Jumat, kenapa sih sholat Jumatnya lama? Karena dulu orang kan terbatas, ya, pengeras suara itu kan terbatas. Ada sahabat yang belum datang, ya, yang masih kerja, yang masih dagang, belum sampai ke masjid, kalau khutbahnya sebentar, sholatnya sebentar, sudah bubar. Artinya nggak dapat sholat Jumat, maka sholat Jumatnya diperlama. Sambil nunggu orang-orang itu, maka kemudian agar tetap mendapati sholat Jumat. Itulah nanti kemudian kenapa zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, ya, ketika zaman Nabi sholat Jumat itu azan sekali. Zaman Abu Bakar azan juga sekali. Zaman Utsman baru azannya 2 kali. Ya, kalau zaman Nabi azan itu ya ketika khotib naik ke mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru azan. Zaman Sayyidina Utsman azannya 2 kali. Kenapa? Karena dulu orang sudah banyak, sahabat sudah banyak, aktivitasnya sudah banyak. Sehingga mereka, ya, kemudian ada yang berdagang, ya, dagangannya tidak dekat dengan masjid Nabawi, maka mereka untuk nutup pasar kemudian baru datang ke Madinah butuh waktu lama. Oleh Utsman bin Affan azannya 2 kali. Azan pertama adalah ketika masuk waktu zuhur, biar orang-orang tadi itu, bahkan azannya itu Utsman bin Affan itu, ya, memerintahkan azannya itu di pasar sebagai tempat orang. Jadi azannya bukan di masjid, ya, di pasar. Jadi orang-orang dikumandangkan azan biar mereka segera menutup tokonya. Agar cepat-cepat datang ke Masjid Nabawi. Saat azan yang kedua ketika khotib naik ke mimbar, ya. Jadi itu. Nah, ini sejarahnya, azan 2 kali. Ada orang yang kemudian berkata, kalau begitu mana yang lebih baik? Ya, azan sekali apa azan 2 kali? Yang lebih baik yang mana? Kan zaman Nabi itu azannya sekali. Nah, kira-kira orang mau ikut Nabi apa ikut Utsman? Mau ikut Nabi atau ikut Utsman? Itu pertanyaan kayak orang pinter, padahal kagak. Ya, itu kan orang kalau jawab, kalau disuruh milih ikut Nabi apa ikut Utsman, ya pasti ikut Nabi, pasti. Ya tentu lebih baik ikut Nabi. Tapi ini ada pertanyaan yang salah. Ya, orang ikut Utsman itu juga perintah Nabi. Orang Nabi menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, ikutlah sunnahku dan ikutlah sunnah khulafa'ur rasyidin. Sahabat-sahabatku, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu khulafa'ur rasyidin. Artinya kalau ada orang ikut Utsman bin Affan, ya, itu juga sama dengan ikut Nabi. Ya, maka kalau orang itu mau ikut Nabi atau ikut Utsman, dua-duanya benar. Ya, kalau ikut Nabi berarti hanya ikut Nabi doang. Tapi kalau ikut Utsman bin Affan berarti dia ikut Utsman, ikut juga Nabi Muhammad. Karena Utsman tidak mungkin Utsman itu kemudian nggak ngikuti Nabi Muhammad, nggak mungkin. Ya, ini, ya. Jadi sekali lagi kalau azan 2 kali, ya itu tentu bagus, ya. Di Al-Barkah 2 kali. 2 kali. Jangan sampai jadi sekali itu, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa'an Ummi Hisham, dari Ummi Hisham binti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anha qalat, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minbari idza khataban nas. Ya, kata Ummi Hisham, ya, aku tidak menghafalkan Al-Qur'an, ya, tidak hafal Qur'an surat Qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah, kecuali dari lisannya Rasul, ya. Rasulullah kalau khutbah Jumat beliau membaca surat Qaf wal Qur'anil Majid, ya. Sampai Ummu Hisham ini sampai hafal.
Saking seringnya Nabi kalau khutbah Jumat selalu yang dibaca dalam khutbahnya ya surat Qaf. Sampai Ummu Hisyam ini hafal. Hadis ini dijadikan dalil bahwa perempuan itu boleh ikut sholat Jumat. Ya, jadi perempuan boleh ikut sholat Jumat. Kenapa? Ya, karena dasarnya ini. Ummu Hisyam ya sampai hafal surat Qaf itu ya karena mendengar khutbahnya Nabi. Lah kalau dia nggak ikut sholat Jumat misalnya di rumah, ya dari mana dia dengar? Dulu nggak ada pengeras, ya nggak ada pengeras suara. Ini berarti Ummu Hisyam mengikuti Jumatan. Itu sebabnya maka kalau perempuan ikut sholat Jumat maka hukumnya sah. Ya, hukumnya sah, artinya dia tidak perlu sholat zuhur. Ya, jadi sholat Jumatnya itu hukumnya sah. Nah, bagi orang laki-laki, ya, cuman bedanya ini. Kalau perempuan karena tidak wajib sholat Jumat, maka sholat zuhurnya tidak perlu menunggu orang selesai Jumatan. Ya, misalnya ada ibu-ibu mau sholat zuhur hari Jumat, nggak perlu nunggu selesai Jumatan, enggak. Waktunya tiba zuhur, beduk zuhur, langsung sholat boleh. Tapi kalau laki-laki yang dapat udzur untuk sholat Jumat, ya, misalnya ada laki-laki sakit, nggak bisa datang ke masjid, misalnya, ya, dia sakit, kemudian sholat zuhur di rumah, tidak boleh dia sholat zuhur sebelum selesainya sholat Jumat. Kenapa? Karena laki-laki hukumnya wajib sholat Jumat. Kalau dia tadi sakit ada udzur, barangkali dia sebelum selesai khutbah Jumat, sebelum selesai Jumatan, dia sembuh. Nah kalau sembuh kan dia tetap wajib hukumnya untuk datang sholat Jumat. Untuk menjaga-jaga itu, maka dia sholat zuhurnya harus setelah selesai sholat Jumat. Di masjid udah bubar sholat Jumatnya, sudah salam, baru orang laki-laki yang sakit tadi di rumah baru sholat zuhur. Ya, jangan sebelum Jumatan sholat zuhur. Tapi kalau perempuan, karena perempuan nggak wajib sholat Jumat, asal sudah masuk waktu zuhur, perempuan sudah boleh langsung sholat zuhur. Nah, ini juga menjadi dasar bahwa dalam khutbah Jumat itu harus ada ayat Al-Quran yang dibaca. Ya, salah satu rukun khutbah Jumat itu adalah membaca Al-Quran. Ya, jadi ada ayat Al-Quran yang dibaca. Nah, Nabi biasanya membacanya adalah surat Qaf. Ya, kenapa? Karena di dalam surat Qaf itu ya menceritakan banyak hal tentang zikril ba'si wal mauti wal mawa'idis asyadidah. Ya, yaitu menyebutkan tentang hari kebangkitan, tentang kematian, tentang nasihat-nasihat yang baik. Nah, itu sebabnya Nabi ketika khutbah Jumat yang dibaca beliau itu adalah surat Qaf. Kita lanjutkan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati, siapa yang berbicara pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam saat itu sedang khutbah. Maksudnya imam di sini itu adalah khatib. Ya, khotibnya yang berkhutbah, karena sebaiknya untuk sholat Jumat itu khotib Jumat itu menjadi imam, ya, menjadi imam sebaiknya, walaupun tidak menjadi syarat mutlak, enggak. Makanya redaksi hadis Nabi itu wal imamu yakhtubu, imam itu berkhotib. Kalau kita kan enggak kan, khotib, yang namanya khotib itu bukan imam. Nah, Nabi membahasakan imam itu yang berkhutbah. Karena sebaiknya yang khotib itu nanti juga menjadi imam, ya, kecuali kalau khotibnya nggak bisa jadi imam, yaitu baru boleh yang lain, ya. Wal imamu yakhtubu, imam sedang berkhutbah, artinya khotibnya sedang berkhutbah, fahuwa kamatsalil himari, maka orang itu seperti himar, yahmilu asfaro, yang membawa banyak muatan kitab-kitab. Maksudnya apa? Kalau ada orang khutbah Jumat kok kemudian dia ngomong, ya, dia berbicara, maka orang itu seperti keledai yang membawa muatan banyak kitab. Maksudnya keledai itu artinya, maksudnya di sini adalah orang yang apa? Yang bodoh banget lah gitu, ya.
khimar itu, keledai itu biasa dipakai untuk mengangkut kitab-kitab. Kitab-kitab itu kan isinya ilmu. Khimarnya bego, nggak bisa apa-apa, nggak bisa memanfaatkan dari kitab yang dia bawa. Maksudnya begitu, ya. Maka orang kalau khutbah Jumat kok dia bicara sendiri, maka itu orang bego. Ya, ada orang khutbah kok kemudian sibuk ya lagi khutbah, kemudian nggak dengerin khutbah, tapi baca Quran, zikir, ya, misalnya astagfirullah, terus gitu, maka itu salah, nggak boleh, ya, itu dianggap sebagai orang yang seperti himar, orang yang bodoh. Karena apa? Karena kalau ketika khutbah itu harus didengarkan. Walladzi yaqulu lahu, ada orang kemudian berkata ansit, ya, diem. Laisat lahu jum'atun, maka tidak ada baginya Jumatan. Ini kalau menurut Imam Abu Hanifah keras. Imam Abu Hanifah itu berpandangan bahwa mendengarkan, ya, tidak hanya mendengar, ya, memperhatikan. Ansitu itu artinya perhatikan, bukan isma'u, ya, tapi ansitu, ya. Kalau isma' itu artinya mendengarkanlah, tapi kalau ansit perhatikan, kan beda. Kalau disuruh mendengar, orang sambil apa? Ya, sambil pakai HP bisa mendengar. Ya, ada khotib Jumat dia denger, lagi main HP mendengar. Yang diperintah tidak hanya mendengar, tetapi memperhatikan. Artinya mendengar dengan seksama, dengan serius, ya, enggak kemudian asal sambil lalu saja. Maksudnya, jadi kalau ada orang ketika Jumatan, ya, kemudian dia tidak mendengar dengan serius, maka tidak ada Jumatan baginya. Maksudnya apa? Kalau Imam Abu Hanifah berpandangan orang itu berdosa. Walaupun Jumatannya tetap sah, ya, nanti sholat Jumatnya tetap sah, tapi orang tidak mendengar tadi itu, termasuk tidak mendengar, ngantuk. Ngantuk itu juga bagian, ya, bagian dari tidak mendengar itu, ya, kan nggak mendengar, orang ngantuk kan nggak dengar, ya, nggak mendengarkan itu, ya. Jadi jangan sampai khutbah Jumat ngantuk, ya, makanya jangan bersandar di tembok, jangan nyandar di tiang, ya. Jangan nyandar tiang, karena nanti jadi ngantuk, ya. Itu jadi di dalam riwayat yang idza qulta li sahibika, kalau kamu berkata kepada saudaramu, angsit, ya, yaumal jum'ati, pada waktu hari Jumat, maksudnya apa? Khutbah tadi, wal imamu yakhtubu faqad laghauta, maka kamu telah melakukan kesia-siaan. Nah, ini beruntungnya Imam Syafi'i yang kita ikuti itu tidak sampai mengharamkan orang berbicara saat khutbah Jumat. Hanya hukumnya makruh saja. Makruh artinya sia-sia, lahota, sia-sia dimaksud di sini itu bukan berarti kemudian dia nggak dapat pahala apa Jumatan, enggak, ya. Hanya hukumnya makruh, ya. Tidak baik itu dilakukan. Nah, termasuk yang tidak baik itu tidak hanya ngomong ansit, ya, termasuk juga apa? Pakai HP, buka HP dan seterusnya, ya. Kalau dalam kitab-kitab dulu itu memindahkan batu kerikil, ya, buat zikir, ya. Dapat 10 pindahin sini, dapat 10 pindah lagi, dapat 10 pindah lagi. Memutarkan tasbih lah gampangnya, kayak orang zaman sekarang itu, ya, muter tasbih. Kadang-kadang kan ada itu yang tasbih elektrik, ya. Cek gitu, ya. Kalau khutbah Jumat hentikan, nggak boleh, ya. Bahkan ya, saking pentingnya khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat itu didengerin, ya, saking pentingnya mendengarkan khutbah Jumat itu Imam Malik itu menyatakan hukumnya makruh kalau orang datang ke masjid saat lagi khutbah kemudian dia sholat. Ya, sholat 2 rakaat biasanya kita kan gitu, ya, sholat tahiyatul masjid atau sholat qobliyah Jumat, ya, itu makruh menurut Imam Malik itu. Kenapa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih penting daripada sholat 2 rakaat tadi itu. Ya, itu kalau menurut Imam Malik. Kalau menurut Imam Syafi'i enggak, ya. Menurut Imam Syafi'i dasarnya karena Nabi pernah menegur ada Sulaikun Al-Ghatafani, ya. Ketika Nabi khutbah Jumat kemudian Sulaikun datang. Nanti ada hadisnya, ya. Dasarnya Imam Syafi'i itu karena Nabi bahkan menyuruh untuk sholat, ya.
Ini hadisnya yang ketiga ini ya, karena masih terkait satu hadis lagi. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qol dakhala rajulun yaumal jum'ati. Ada laki-laki datang pada hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu. Nabi saat itu sedang berkhutbah. Faqala, Nabi bersabda, "Shallaita, apakah kamu sudah salat?" Qala la, belum ya Rasul. Qala kum fa sholli rakaatain. Ya, berdirilah salatlah 2 rakaat. Nah, ini ceritanya adalah ketika Sulaikun Al-Ghatafani ini datang ke masjid ya, kemudian dia langsung duduk. Dia nggak sholat 2 rakaat. Nabi yang lagi ada di atas mimbar kemudian bertanya, Sulaik, kamu udah sholat belum? Ya, di dalam riwayat itu disebutkan atusolli qabla an taji'ah. Apakah kamu sudah sholat sebelum kamu datang ke sini? Ya, sebelum datang ke sini kamu sholat belum? Dia menyatakan belum ya Rasul. Rasul kemudian menyuruh kum fasolli rakaataini. Ya, bahkan di dalam riwayat itu disebut fatajawas ya, persingkat ya, persingkat sholatmu itu ya. Artinya sholatnya agak dipercepat. Maka kalau sholat 2 rakaat tadi saat khotib sedang di atas mimbar, maka sholatnya jangan lama-lama. Sholatnya dicepetin. Ya, tujuannya apa? Agar segera bisa mendengarkan khutbah Jumat. Ya, nah itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Jadi boleh orang sholat ya ketika khotib itu sedang di atas mimbar. Tapi kalau Imam Malik tadi enggak. Dasarnya Imam Malik tadi itu ya, orang ngomong angsit ya, diem itu saja nggak boleh, apalagi sholat. Nah kalau sholat kan lebih lama daripada ngomong diem. Ya, orang sholat kan lama, berarti kan lama dia nggak dengerin khutbah kan? Meskipun sholatnya disuruh dipercepat, tapi kan nggak dengerin khutbah jadinya. Oleh Imam Malik, maka nggak usah sholat langsung kalau ada khotib ya langsung duduk ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tetap dianjurkan orang itu untuk sholat dan sholatnya dipercepat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.